Pertandingan UEFA Super Cup tahun 2025 akhirnya tuntas. Sesuai prediksi, Paris Saint-Germain keluar sebagai pemenang. Namun, yang di luar prediksi adalah PSG rupanya mendapat perlawanan awal dari lawannya Tottenham Hotspur. Le Parisiens butuh perlawanan hingga babak adu penalti untuk mengangkat trofi. PSG sempat ketinggalan 2 gol, tapi mental juara berbicara banyak di sini. Les Parisiens menyamakan kedudukan untuk akhirnya menang lewat adu penalti. Bagaimana kronologi kemenangan PSG di UEFA Super Cup 2025? Starting 11 Moment kali ini akan membahas kemenangan dramatis PSG atas Tottenham Hotspur yang bawa mereka menangi Super Cup. Simak videonya. UEFA Super Cup adalah sebuah turnamen bergengsi, sebuah panggung penobatan untuk Raja Eropa sejati. Mengingat kompetisi satu pertandingan ini dimainkan antara juara Liga Champions melawan juara Liga Eropa. Mengingat gengsi antar dua tim yang berlaga, maka sudah seharusnya UEFA Super Cup menarik banyak atensi. Namun tidak begitu dengan edisi tahun 2025. Edisi yang mempertemukan Paris Saint-Germain sebagai juara Liga Champions melawan Tottenham Hotspur sebagai title holder Europa League agaknya sepi peminat. Tidak begitu banyak hype yang tercipta terlepas status kedua kesebelasan sebagai jawara Eropa. Bisa dimaklumi, dua raksasa yang berlaga memang tidak punya cukup banyak basis penggemar. Mereka bukan Real Madrid, Barcelona, atau bahkan Manchester United yang tiap pertandingannya bisa menyita perhatian banyak pasang mata. Ketika pertandingan digelar, tidak banyak pula yang hadir di Stadio Friuli Udine, Italia. 21.025 penonton yang tercatat hadir merupakan jumlah penonton paling sedikit dalam 3 edisi Super Cup terakhir. Jumlah ini juga tidak sampai separuh dari penonton Super Cup edisi 2024. yang mempertemukan Real Madrid dan Atalanta di Stadion Narodowi Warsawa, Polandia. Status kedua tim yang akan berlaga di Udine memang tim juara. PSG adalah pemegang gelar Liga Champions musim 2024-2025. Sementara Tottenham Hotspur adalah juara Europa League 2024-2025. Namun, bicara soal siapa yang diunggulkan, publik pasti lebih banyak memilih wakil Prancis. PSG kita tahu begitu superior musim lalu. Vitinha CS mendominasi kompetisi baik domestik maupun Eropa. Taktik permainan yang cair ditambah klinisnya lini depan membuat PSG menjadi tim yang ditakuti. Ada sedikit napas lega dari Tottenham Hotspur ketika mengetahui super tim Luis Enrique ternyata punya kelemahan. Mereka bisa belajar banyak dari Chelsea yang membekuk Les Parisiens 3 gol tanpa balas untuk kemudian menjadi juara dunia. Namun tetap saja dilihat dari sisi manapun, Spurs tetap menjadi tim yang lebih inferior alias lebih diremehkan di laga ini. Ada beberapa faktor. Pertama, secara kualitas, materi pemain PSG dan Spurs bertolak belakang. PSG dihuni banyak nama mewah yang tentu saja tidak dimiliki Spurs. Di sisi lain, PSG juga sudah melakukan persiapan matang tanpa memainkan laga uji coba demi mempersiapkan duel kontra Spurs. Kemudian, ketika PSG sudah terbiasa bermain di bawah komando Luis Enrique, Spurs baru mematangkan taktiknya di bawah komando Thomas Frank. Frank yang menggantikan posisi Ange Postecoglou di akhir musim langsung dihadapkan pada tugas berat menantang salah satu tim terkuat Eropa. Tak heran jika pada akhirnya timnya dipandang lebih inferior ketimbang PSG. Di atas kertas, posisi Spurs memang lebih inferior. Tapi di atas lapangan, Spurs membuktikan bahwa sepak bola bukan cuma soal statistik di atas kertas. Sepak bola adalah soal siapa yang paling cerdas di antara dua pelatih dalam membaca pergerakan lawannya masing-masing. Mungkin apabila Spurs masih mengandalkan permainan terbuka ala Ange Postecoglou, gawang Spurs akan kebobolan banyak. Namun sistem yang lebih rapi dari Thomas Frank akhirnya mampu memberi efek kejut.
baik buat penonton yang menyaksikan laga atau buat PSG itu sendiri. Spurs secara mengejutkan berhasil unggul 2 gol lebih dulu melawan raksasa Prancis. 1 gol pertama bersarang hasil kreasi Mickey van de Ven pada menit ke-39. Spurs menjauh di menit ke-59 ketika Pedro Porro ikut catatkan namanya di papan skor lewat skema tandukan. Skuad London Putih ternyata melihat satu kelemahan PSG, yakni Les Parisiens tidak terlalu waspada dengan pergerakan tanpa bola para pemain Spurs. Van de Ven dan Pedro Porro berhasil mencetak gol karena tidak ada bek PSG yang melakukan pengawalan berarti terhadap pergerakan mereka. 2-0 Spurs memimpin. Memang tidak akan ada tim yang membiarkan lawan unggul lebih dulu. Namun dalam laga UEFA Super Cup 2025, situasinya tampak seperti itu. Spurs dibiarkan memimpin 2-0 hanya untuk kena comeback dan merasakan mental juara anak asuh Luis Enrique. Rapatnya pertahanan Spurs membuat PSG kesulitan menerobos. Hasilnya Luis Enrique mencoba mendobrak lewat sepakan dari luar area penalti. Taktik berhasil ketika Lee Kang-in menjebol gawang Guglielmo Vicario dengan sepakan keras menyusur tanah menggunakan kaki kiri. Spurs sebetulnya sudah macet sejak Mohamed Kudus keluar. Alhasil PSG berusaha membombardir Spurs lewat sisi kiri pertahanan mereka. Gol pertama sebetulnya lahir dari skema ini. Sebelum akhirnya Gonzalo Ramos menyelamatkan PSG di masa injury time dan membawa laga ke adu penalti. Mental juara kembali berbicara di babak adu penalti ini. PSG seolah kembali memberi kesempatan Spurs memimpin. Vitinha yang menjadi algojo pertama gagal menceploskan bola setelah tembakannya melebar. Namun keuntungan itu akhirnya berbalik ketika dua eksekutor Spurs gagal menunaikan tugasnya. Nuno Mendes yang menjadi penendang terakhir berhasil mencetak gol. Kredit perlu diberikan pada Lucas Chevalier yang sukses menghentikan tembakan Van de Ven. Momen ini menjadi krusial karena Mathys Tel yang menjadi penendang berikutnya ikut tertekan dan akhirnya gagal. PSG secara resmi dinobatkan menjadi juara Eropa sejati karena merekalah pemenang duel antara juara UCL melawan juara UEL. PSG juga menjadi tim Prancis pertama yang menjuarai UEFA Super Cup. Trofi ini juga menjadi trofi ke-8 Luis Enrique di PSG, serta menjadi trofi Super Cup kedua baginya setelah kesuksesan di Barcelona pada 2014-2015. Lewat kemenangan di UEFA Super Cup, PSG bisa dibilang menjalani awal yang cerah. Kemenangan ini bisa membawa optimisme tinggi sebelum mengarungi musim 2025-2026. PSG juga seolah membuktikan bahwa mereka tidak salah memilih Lucas Chevalier yang tak kalah hebat dibanding Gianluigi Donnarumma dalam menangani laga penuh tekanan. Juara Liga Champions musim 2024-2025 juga membuktikan mentalitas mereka tetap tinggi. Sayangnya, di balik kemenangan, PSG juga perlu mengevaluasi. Setidaknya taktik Enrique sudah mulai terbaca oleh lawan. Mungkin musim depan adalah saat yang tepat untuk menambah variasi strategi. Di sisi lain, Tottenham Hotspur memberi gambaran bahwa untuk memenangkan gelar diperlukan mental baja. Mereka memang berhasil menjuara Europa League dengan mengalahkan Manchester United. Tapi ketika bertemu tim yang lebih superior seperti PSG, mereka lengah di akhir. Inilah yang membuat The Lilywhits kecolongan hingga akhirnya kalah meski sempat memimpin 2-0. Namun, kekalahan ini sebetulnya menjadi awal yang bagus buat Thomas Frank. Walau statusnya masih baru, Frank tampaknya telah berhasil membentuk tim yang padu, rapi dan lebih solid terutama dalam hal bertahan. Spurs patut diperhitungkan di IPL musim 2025-2026 terlepas buruknya performa mereka musim lalu. Nah, itulah dia Football Lovers, pembahasan mengenai laga UEFA Super Cup antara PSG versus Tottenham Hotspur. Laga ini berjalan sangat seru dan super dramatis. Kalian sendiri enjoy nonton matchnya nggak? Tulis pendapat kalian soal kemenangan PSG ini di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, lalu nyalakan notifikasinya. Karena akan ada video-video menarik dan terupdate seputar sepak bola setiap harinya dari Starting 11 Moment. Sampai jumpa!